Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas apa sih itu mening. Nah, jadi mening ini teman-teman adalah salah satu faktor yang sangat penting yang membuat burung kita itu jinak teman-teman. Bahkan lebih jinak lagi dan lebih dekat kepada kita teman-teman. Dan tanpa kalian mungkin tanpa kalian sadari, kalian udah melakukan mening teman-teman, tapi kalian bisa jadi kalian masih belum menyadari. Halo teman-teman, kembali lagi bersama vlog burung push. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat video yang dimana video kali ini adalah saya akan menjelaskan apa sih mening pada burung itu ya. Jadi dalam apa ya, untuk pecinta free fly gitu tuh kan, itu ada yang namanya istilah mening teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai mening itu apa sih gitu. Dan yang dilakukan ketika saat mening itu apa aja gitu kan ya, dan tujuannya mening itu apa, kegunaannya itu apa gitu, biar apa kita memening burung gitu kan ya. Baik teman-teman, kita akan menjelaskan mengenai mening, dan yang akan kita gunakan kali ini untuk burung kecil aja dulu ya, jadi kekep babi. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang belum menekan tombol subscribe di bawah, kalian tekan ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika channel vlog burung ini ada video-video terbaru di situ. Dan yang jelas channel vlog burung ini akan selalu update mengenai seputar burung lah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG vlog burung. Oke. Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan menggunakan kekep babi. Kita ambil dulu ya kekepnya ya. Oke. Jadi kita akan memening burung kekep babi ini teman-teman. Kita akan bahas dulu kekep apa, mening itu apa gitu kan ya. Jadi mening itu teman-teman ya, ini ntar ya saya jelaskan dulu untuk pemberitahuannya teman-teman. Jadi setiap para free fly itu teman-teman, setiap para pencinta burung jinak itu ya, dia itu memiliki definisi tersendiri untuk mening itu. Definisi mening itu nggak hanya menjadi patokan hanya satu aja definisinya teman-teman. Jadi bermacam-macam definisi dari mening, tapi yang jelas tujuannya itu sama teman-teman, satu tujuannya ya. Dan mening ini teman-teman, mening ini merupakan salah satu komponen yang benar-benar nggak bisa dilepaskan kepada burung jinak teman-teman ya. Mening ini nggak bisa dilepaskan atau nggak bisa kita nggak lakuin kepada burung jinak. Mening ini harus dilakukan teman-teman. Kalau kalian nggak melakukan mening, ya burung kalian nggak bakal jinak gitu ya. Atau yang jinak jadi gak jinak gitu. Jadi mening ini harus dilakukan. Oke, kita kasih makan dulu ya, kasihan ya. Oke. Baik teman-teman, jadi definisi mening itu menurut pendapat saya teman-teman. Ini adalah menurut pendapat saya. Jadi kalau kalian itu punya pendapat definisi mening itu apa tersendiri, itu nggak masalah teman-teman ya. Intinya kalau mening itu tujuannya satu sama teman-teman, semuanya itu sama tujuan mening. Oke. Baik teman-teman, jadi mening itu adalah cara ataupun metode yang kita lakukan kepada burung untuk membangun sebuah karakter di situ teman-teman. Karakter apa yang saya maksud? Yaitu karakter burung ini dekat dengan kita teman-teman ya. Yang awalnya nggak dekat, kita bisa dekat. Dan yang dimaksud dekat bisa dekat itu ya yang awalnya masih belum jinak lalu dia itu jinak gitu kan.
Dan bahkan yang jinak akan menjadi lebih jinak kalau kita manning ya. Manning itu kita itu meluangkan waktu untuk berdua dengan burung seperti ini ya. Berdua dengan burung seperti ini. Seperti kita mengelus-elus sambil memberi makan teman-teman ya. Jadi itu adalah manning teman-teman. Dimana kita meluangkan waktu untuk burung dan berdua seperti ini. Kita santai-santai sambil elus kasih makan gitu. Itu adalah manning teman-teman. Dan apa sih tujuannya manning itu teman-teman? Ya tujuannya manning itu hanya satu, untuk membuat burung lebih jinak lagi, menjaga kejinakan ataupun apa ya, bondingnya dia gitu kan ya. Untuk burung jinak ya teman-teman ya, yang sudah jinak, manning ini tujuannya untuk lebih mendekatkan lagi burung ini terhadap kita gitu. Jadi dia ini untuk kemungkinan escape ataupun kabur saat kita free fly kan dia itu sangat kecil banget teman-teman, sangat kecil banget. Bahkan itu bisa saja tidak terjadi escape, bisa saja tidak terjadi escape karena kita itu sudah melatih dia, sudah memanning dia, sudah membangun kedekatan bersama di jam-jam rapuhnya dia. Yang jelas dia ini selalu ingat dengan kita ya, meskipun sifat naluri hewannya itu timbul saat terbang, saya ingin bebas gitu, tapi kita udah membangun karakter yang baik dengan burung ini dengan cara meluangkan waktu di saat jam-jam dia nyaman. Saya bangunkan pas waktu tidur malam gitu kan. Jadi gunanya untuk burung yang sudah jinak itu ya, untuk kemungkinan dia itu escape ataupun kabur ya, itu sangat minim, bahkan tidak terjadi. Itu pengalaman saya teman-teman. Dan untuk kegunaannya manning ini dalam menjinakkan burung yang masih dikatakan dia itu masih belum jinak ya, masih liar lah intinya kan, dan kita akan menjinakkannya. Manning ini tujuannya yaitu sudah dari yang awalnya liar akan menjadi jinak kalau kita itu memanning dia terus gitu kan. Nah tapi teman-teman ya, untuk free fly ya lebih baik kalian melatih dia itu dari anakan ya, jangan dari yang liar. Meskipun anakan itu juga butuh manning teman-teman, nggak asal yang penting kita kasih makan, butuh juga manning waktu yang lumayan lah untuk kita berduaan dengan dia ya. Saran saya jam-jam yang rapuh tadi itu, yaitu jam 12 jam 10 saat dia tidur, kita bangunkan, kita kasih makan, kita elus-elus gini kan. Oke, jadi itu dia ya teman-teman ya tujuannya ya. Jadi kalau kita melakukan manning terus, ikatan antara kita dengan burung ini tambah bagus di situ teman-teman ya. Dan ini burungnya nggak one man karena ini menggunakan sarung tangan ya, menggunakan glove. Meskipun siapa aja yang memanning burung ini, asalkan dia menggunakan glove, ya itu sama aja, yang penting ada glove-nya di situ teman-teman. Ini nggak one man. Oke, jadi nanti kita akan bahas caranya apa aja yang dilakukan saat manning itu ya. Dan manning itu teman-teman dilakukannya kapan? Nah, manning itu dilakukannya itu ada jam-jam yang menurut saya itu bagus. Nggak semua jam itu manning itu jelek ya teman-teman ya. Cuman ada yang lebih bagus jamnya. Seperti saat ini yang saya lakukan saat ini teman-teman. Saya itu berdua dengan burung ini, memberi makan, dan burungnya itu hanya diem di glove sini ya. Ini saya ini jam 11 teman-teman ya. Jam 11 malam saya memanning burung ini. Kenapa saya itu memilih jam 11 malam? Kenapa enggak pagi hari? Kenapa enggak siang hari? Kenapa enggak sore hari teman-teman? Menurut saya di jam 11 itu dia ini kan tadi kan tidur ya. Dia ini tidur, saya bangunkan. Nah, di situ itu adalah jam-jam dia rapuh teman-teman. Karena saat dia tidur nyaman ya, sudah nyaman tidur kan, saya bangunkan gitu kan. Jadi pertama kali yang dia udah merasakan nyaman tidur, dan sekarang dia ada di gloves ini, ada di tangan kita teman-teman. Dan dia pasti merasa nyaman di tangan kita kan. Di saat jam-jam dia rapuh, di saat jam-jam dia itu nyaman untuk santai gitu kan. Nah di situ teman-teman saya itu menyimpulkan bahwa
jam-jam malam itu jam 10 gitu kan, itu cocok untuk kita melatih untuk manning ya, untuk manning, untuk membentuk karakter yang lebih dekat terhadap pemiliknya lah gitu kan, terhadap glove ini ya intinya ya, daripada siang hari itu aktif-aktifnya ya, pagi hari gitu kan dia itu nggak merasakan hal-hal nyaman gitu kan. Oke. Dan gimana sih caranya teman-teman kalau kita mau memanning itu, dan gimana sih caranya kita itu melatih manning? Oke, untuk melatih manning itu sangat mudah teman-teman ya. Intinya kan untuk melatih manning ini kita itu ingin membangun karakter di mana dia itu memiliki karakter nggak mau lepas dari kita, nggak mau jauh dari kita, maunya nempel terus sama kita kan, itu kan tujuannya juga kan. Jadi caranya itu sangat mudah teman-teman. Kita hanya meluangkan waktu di saat jam-jam rapuh dia, jam bangun tidur dia malam ini ya, jam 11 dia kan tadi kan tidur, saya bangunkan untuk melakukan pendekatan di situ dengan saya. Meskipun dia udah dekat sama kita, kita harus menjaga tetap kedekatan tersebut. Oke. Jadi caranya teman-teman, kita hanya ya menangkringkan dia di tangan kita seperti ini. Kalau kalian menggunakan glove ya harus di glove-nya ya teman-teman ya. Ya hanya dengan caranya menangkringkan gini ya, meluangkan waktu dengan dia kan ya, asik-asik ya. Kalau kalian hobi kan pasti ini bukan hal yang membosankan gitu ya. Ini adalah hal yang menyenangkan kalau kalian hobi ya. Berdua seperti ini kan. Lalu kita kasih makan seperti ini untuk membangun kedekatan bersama dia ya. Kita elus-elus seperti ini teman-teman. Setelah kita tangkringkan di tangan kita elus-elus, kita kasih makan gini teman-teman. Emang caranya hanya segitu doang teman-teman ya. Caranya kok hanya gitu doang sih. Tapi efek dari cara yang kita lakukan itu teman-teman luar biasa teman-teman. Bahkan burung juga memiliki pemikiran di situ teman-teman ya. Lah kita kan mempengaruhi pemikiran tersebut supaya dia itu terus tambah dekat dengan kita, dan kemungkinan untuk escape itu sangat minim kalau kalian itu memperhatikan manning ya. Jadi manning ini menurut saya hal yang sangat penting lah dalam burung jinak itu teman-teman. Seperti ini ya, kita elus-elus, dan ada hal yang lebih bagus lagi untuk menunjukkan manning kalian itu sangat bagus ya teman-teman ya. Saat kita elus, dia itu akan merasakan kenyamanan di situ teman-teman. Merasakan kenyamanan yang ditunjukkan dengan ya biasanya dia matanya itu merem-merem gitu kan ya. Ya merem-merem manja gitu. Baik teman-teman, untuk caranya hanya seperti itu aja teman-teman. Untuk manning itu caranya ya kita elus, kita kasih makan gitu aja. Dan yang jelas burung ini ada di dekat kita teman-teman ya. Yang jelas burung ini ada di kita lah intinya. Jadi teman-teman, pentingnya manning itu seperti itu teman-teman. Mau nggak mau kalian harus melakukan manning, oke? Dan bahkan teman-teman, manning ini kalian udah lakuin manning ini tanpa kalian sadari ya. Kalian udah melakukan manning ini tanpa kalian sadari. Baik teman-teman, jadi untuk manning itu hanya segitu aja teman-teman ya. Caranya udah ya segitu aja teman-teman. Kalian tinggal elus-elus aja supaya dia itu tambah dekat dan nggak takut dengan kita ya. Dan tambah jinak juga, tambah bondingnya kan. Baik teman-teman, mungkin video kali ini hanya segitu aja. Dan semoga video kali ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman juga yang ingin bertanya, kalian komen aja di bawah ya. Saya akan berusaha untuk membalas komentar dari teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, mungkin video kali ini hanya segitu aja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel Vlog Burung ini ya. Baik teman-teman, akhir kata saya pamit dan Vlog Burung, bye-bye.